Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Doni Kusuma dari Rombel 14 dengan NIM 21150510118 dari Prodi S1 PTI. Di sini saya akan membuat video PPT dari LKM ke-7 Tugas Agama Hindu. Oke, mari kita mulai dari apa itu kehidupan setelah kematian. Kita mulai dari di dunia ini, jumlah kematian manusia sudah tidak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa kasus tercatat tentang reinkarnasi, di mana ada jeda waktu tidak tetap antara kematian seseorang dan reinkarnasi berikutnya di bumi. Mari kita mulai. Penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai berikut. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada mental, yang ketiga ada kausal atau intelektual atau kecerdasan, yang keempat ada suprakausal atau ego halus yang tak kasat mata. Oke. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada bagian-bagiannya. Nah, tubuh fisik itu akan tetap di bumi. Ketika kita meninggal, tubuh fisik itu akan tetap di bumi. Energi vital itu dilepaskan kembali ke alam semesta. Ketika manusia meninggal, tubuh fisik akan berhenti hidup atau mati, dan yang tersisa adalah kesadarannya, yaitu jiwanya, atau yang dikenal dengan tubuh halus. Dan tubuh halus ini pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam semesta. Oke, kita bahas ke-14 tingkatan alam semesta dan eksistensinya. Ada 14 tingkatan alam semesta utama di alam semesta ini. 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkat lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasanya disebut dengan neraka. Dan 7 tingkat alam eksistensi positif, tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya atau disebut dengan moksa. Bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual, terutama di agama Hindu. 7 tingkatan alam eksistensi negatif neraka. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan negatif kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapat kekuatan spiritual, misalkan kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat mereka. Nah, ini ada gambar-gambarnya nih. Nah, dari gambar ini, bumi digambarkan berwarna kemerahan karena mewakili aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar halus, di mana bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Oke. Yang kedua, surga telah digambarkan dengan warna merah muda, yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Oke. Yang ketiga, kuning, mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan tak terwujud. Yang keempat, tingkatan wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik tama. Oke, yang ketiga, kita masuk ke tingkatan surga dan ke atas alam semesta. Oke. Nih, tingkatan alam semesta itu ada berapa jenisnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Ada Satyalok, Tapolok, Janalok, Maharyok, surga atas, surga bawah, nether, dan bumi. Dan diisi oleh orang dengan tipe-tipe orangnya. Tipe orang di Satyalok itu paham hampir segalanya. Tipe orang di Tapolok itu sangat berpemahaman. Di Janalok itu tipe orangnya lebih berpemahaman. Di Maharlok itu tipe orangnya itu berpemahaman saja. Surga atas itu banyak pahala, surga bawah itu cukup pahalanya. Di nether itu rata-rata dan di bumi itu rata-rata. Oke. Dan dijelaskan juga ada
tubuh dominan, ada emosi dominannya. Oke, kita masuk ke tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Jika seseorang mencapai tingkatan maharlok dan janalok setelah kematian karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu berinkarnasi lagi karena semua takdir yang tersisa karma dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Namun, tubuh-tubuh halus yang telah berevolusi ini boleh memilih untuk dilahirkan atas kehendak mereka sendiri. Mereka melakukannya terutama untuk menjalankan misi sebagai pembimbing spiritual bagi umat manusia dan membantu masyarakat tumbuh secara spiritual. Nah, pentingnya alam eksistensi bumi ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma. Dalam karma kita dalam periode waktu yang cukup singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik kita. Kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik tama. Oke, kita masuk ke apa itu neraka dan seperti apa tiap tingkatan neraka itu. Oke, ini ada ya, neraka itu ada 7 bagian. Dari mulai ke 1 sampai ke 7. Besarnya hukuman atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka atau patal dan narak yang terkait, terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Masa hukuman yang dialami setiap narak juga lebih besar dibandingkan dengan tingkatan neraka yang terkait dengan narak tersebut. Artinya jika semakin ke bawah itu, maka semakin besar siksaannya. Kemudian jika kita mempertimbangkan hukuman di tingkat pertama neraka sebagai 100%, maka hukuman di wilayah narak tingkatan pertama yang terkait adalah 50%. Lebih besar yaitu 150%. Gitu. Oke, kita masuk ke pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tama. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam. Nah, hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tertinggal di dataran rendah merasa sulit bernapas pada ketinggian yang lebih tinggi. Tapi orang-orang yang tinggal di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi di dataran rendah dengan baik. Oke, kita lanjut ke apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital ini mendorong tubuh manusia, tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Sama seperti berat proyektil menentukan seberapa jauh roket dapat mendorongnya. Demikian pula berat tubuh halus menentukan tingkatan alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam-alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Semakin kita dipenuhi dengan komponen-komponen raja dan tama, semakin kita menampilkan karakteristik berikut yang menambah ke dalam berat kita dan berdampak pada tingkatan alam eksistensi kemana kita pergi dalam kehidupan setelah kematian. Oke, yang pertama itu ada A, lebih melekat pada hal duniawi dan keegoisan. Yang kedua itu ada lebih banyak hasrat, yang keinginan yang tak terpenuhi. Yang ketiga itu perasaan-perasaan balas dendam. Yang keempat itu lebih tingginya jumlah dosa atau perbuatan-perbuatan jahat. Yang kelima itu lebih tingginya jumlah gangguan kepribadian seperti marah, takut, serakah, dan lain-lain. Yang selanjutnya jumlah ego yang lebih tinggi. Dan yang terakhir menghasilkan tingkat kesadaran spiritual yang rendah. Nah, pentingnya keadaan mental kita sebelum kita kematian ini bisa menentukan kemana kita pergi. Jika seseorang benar-benar tulus melaksanakan latihan spiritualnya seperti menyebut dan mengulang atau zikir nama Tuhan pada saat kematian, maka pengaruh dari hasrat keinginan kemelekatan, hantu dan sebagainya menjadi seminimal mungkin bagi orang itu dibandingkan dengan keadaan bila ia tidak melakukan hal tersebut.
Hal ini membuat tubuh halusnya menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal dunia seraya berzikir, di sini ada ditulis, ia akan mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih baik dibanding apa yang seharusnya ia capai setelah kematian. Oke. Selanjutnya kita pergi ke mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Nah, dalam proses penelitian dengan menggunakan hypnosis trance untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50-400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi nender dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma, memberi atau menerima dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya. Dengan siapa ia memiliki akun memberi dan menerima tersebut juga siap untuk bereinkarnasi. Dan yang terakhir, dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.